Kak Sonya ini karyawan pekerja kantoran yang sudah umurnya sekitar 1 tahun. Lalu dia menemukan di perjalanannya dia menemukan cinta itu sulit buat dia. Lalu ada band ini berangkat Maxim membuat dia membuka perasaan. Jadi ceritanya rambutnya seperti itu. Oke, thank you so much karangan Kak Maxim. Halo, selamat siang semuanya. Lebih kenceng sama aku. Selamat siang semuanya, nama aku Maxim Puji. Aku di Tante Sonya berperan sebagai Ben. Maxim Puji. Mau nama panjangnya sekalian. Maxim Andres Senang Puji. Assalamualaikum semuanya. Ya, saya berperan sebagai Ben, dan Ben ini juga karyawan di tempat kerjanya kawannya Sonya, dan jalan cerita romance-nya itu yang mulai merasa sparks lewat Sonya. Mungkin di situ aja sih, soalnya semuanya jadi spoiler, jadi aku agak bingung ya sebenarnya mau ngomong apa. Tapi ya yang pastinya aku Ben, Sonya, dan dia ada pemain juga sebenarnya. Oke, thank you Kak Maxim. Dan berikutnya untuk Kak Mish. Halo, selamat siang. Selamat siang. Udah makan tadi. Seru banget tadi. Kita ada 2 face datangan yang bikin ruangan ramai. Thank you ya udah datang hari ini. Ya, so saya Hamish Daud dan saya berperan sebagai Martin. Martin ini bisa likable, dislikable, tapi dia sangat business oriented. Dan aku senang banget gabung di proyek ini karena nanti juga teman lama dan kita udah beberapa tahun pengen kerja bersama, dan aku rasa juga kita ada masukan, ada input untuk membangun karakter Martin ini, and it's a good chemistry amongst us all so far, and yeah, stay tuned. Hope you guys enjoy it. Thank you. Thank you Kak Mish. Last but not least ke Kak Arinda. Hai semua, selamat siang. Salam kenal, aku Adinda Sheila. Di sini berperan sebagai Karin namanya. Karin adalah adik bungsu dari Tante Sonya. Dan di sini Karin itu karakternya lebih ke berbeda dengan kakak Tani, berbeda dengan Kak Sonya. Jadi di sini Karin adik yang intinya dia unik dan pengen stand out dengan caranya sendiri. Semoga semuanya enjoy ya produksinya. Thank you. Thank you Kak Arinda. Dan selain itu hari ini kami juga kehadiran ada beberapa supporting cast yang sudah ikut hadir dalam di sini. Aku kenalin ya. Dan untuk para cast yang hadir juga yang akan saya sebutin namanya juga boleh berdiri dan say hi ke teman-teman media. Ada Sarah Felicia sebagai Lydia. Boleh berdiri dan say hi ke teman-teman media di belakang. Ya. Thank you Mbak Sarah. Nunu Datau sebagai Pramita. Riko Tambaki sebagai Dermawan. Gabriela Desta sebagai Abigail. Arlin Puspita sebagai Ajal. Mike Intan sebagai Dimas. Reska Syam sebagai Arya. Aditya Anandiri sebagai Rama. Dan last but not least, Tessa Julio sebagai Dion. Dan untuk Kak Mega sama dengan supporting cast untuk WTV Original Tante Sonya. Dan berikut ini rekan-rekan media, kita ingin tahu dulu dari para series maker bagaimana sih persiapannya untuk WTV Original Tante Sonya ini. Jadi saya ingin persilakan pertama-tama dari Ibu Febri selaku Executive Producer dan Country Head WTV Indonesia.
dan juga dari Pak Suril sebagai produser Rapi Films pertama-tama untuk menjelaskan bagaimana sih persiapannya untuk BTV Original Tante Sonia ini. Ya, pertama-tama terima kasih kepada semua teman-teman media yang sudah hadir dan terima kasih ke Febri dari BTV yang sudah percaya kepada kami film untuk proyek ini. Sebenarnya ini proyek dari IP kita yang sudah lama, catatan harian Tante Sonia. Jadi yang diperanin Ayu Azari dulu. Nah, tapi konsep ini memang kita present ke BTV, ada arti juga terlibat dalam semua dan BTV tertarik. Tapi kita bukan remake Tante Sonia ini dari yang IP lama, tapi lebih ke reboot. Ini benar-benar namanya yang kita ambil, tapi secara struktur, secara cerita kita benar-benar bikin lebih up to date, lebih modern, lebih konflik-konflik yang lebih yang sekarang lebih yang lagi tren sekarang. Jadi mungkin itu sih yang penting, tetap dari IP lamanya. Oke, thank you so much Pak Sunil. Mari kita kasih tepuk tangan untuk saya Pak Sunil dan berikutnya untuk Ibu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah datang pada siang hari ini bersama kami. Saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada Pak Sunil dari Rapi Films. Thank you. Ini adalah kolaborasi pertama kami BTV dengan Rapi Films dan harapannya dengan kerjasama dengan Rapi Films pasti sudah ada standar yang tinggi lah dalam produksi series dan ini memperkaya series kami di BTV terutama dengan IP yang sudah sangat ikonik ini dan diribut ya Pak, diribut dengan judul BTV Original Tante Sonia. Jadi waktu pertama kali di share, saya tulis sedikit cerita, kami langsung tertarik karena ceritanya ini unik tentang perempuan. BTV karena majority of audience perempuan, tapi ini perempuannya perempuan parubaya yang sudah berusia. Nah, kami juga melihat bahwa perempuan yang sudah berusia biasanya kan insecure, mereka merasa tidak layak untuk dicintai, merasa ragu karena mungkin karena usia dan faktor trauma atau bukan di masa lalu. Tapi di series ini nanti penonton bisa melihat bahwa perempuan boleh loh dicintai lagi, perempuan parubaya, perempuan yang sudah dianggap sudah lewat waktunya, dicintai lagi untuk merasa bahagia lagi dan diperjuangkan oleh pria yang lebih muda. Ya, jadi itu inti cerita dari BTV Original Tante Sonia dan saya berharap ini karena sudah mau masuk proses syuting, kami berharap dengan sutradara Bapak Ali bisa membawa cerita ini dengan eksekusi yang standar yang tinggi, dengan rasa dan emosi yang akan dibawa oleh setiap cast di sini ya. Hanun dengan kekuatan aktingnya yang memukau dan karisma dari Maxim Putie dan juga Hanis dan Nida. Kami dari BTV berharap seluruh proses dan semua para cast yang juga hadir di sini, terima kasih. Kami berharap proses syuting bisa berjalan dengan lancar, semua diberikan kesehatan dan series ini akan berguna dan bahkan disukai, dicintai, menjadi hits baru bagi BTV. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Febri. Dan tentunya sekarang kami mendengar opini dan cita-cita dari sosok yang akan bersama dengan aktor hampir setiap harinya, terutama saat syuting. Silakan Mas Arti sebagai sutradara dari BTV Original Tante Sonia. Selamat siang, terima kasih untuk rekan-rekan media yang berada. Sebetulnya saya ini ya, pertama kali saya justru saya bilang ke Pak Sunil ini film Tante Sonia ini akan menarik untuk difilmkan kalau kita bikin ini lagi ya, kita bikin reboot lagi ya, karena yang kalau saya lihat itu kan escape story itu kebanyakan dari pihak laki-laki ke perempuan yang justru, dan yang sekarang ini kalau di Tante Sonia itu justru
perempuan yang lebih tua dan laki-lakinya lebih muda, dan itu membawa perspektif yang beda di seri-seri TV yang sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan cerita ini seperti yang tadi Mbak Febri bilang, memberikan escape buat perempuan yang yang belum bertemu jodohnya, bahwa mungkin jodohnya mungkin belum lahir atau memang akan bertemu dengan seorang yang tepat pada waktunya. Ini sih sudah kita mau sampaikan, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Mas Arfi. Tepuk tangan sekali lagi terutama untuk para series maker, para cast TV original Tante Sonia. Seperti tadi yang sudah disebutkan, sebuah cerita yang sangat menarik dengan cast yang dahsyat. Pastinya akan menjadi sebuah series yang luar biasa. Benar atau benar? Benar. Oke. Nah sekarang sebelum kita memasuki proses produksi series lebih dalam, mari kita sama-sama mengucap syukur melalui potong tumpang yang akan bisa membawa kata Sonia, dan memang nama pertama kita sebut karena karena kan citra, dan secara etik kita sudah tidak ragukan lagi harus ada alasan kenapa Tante Sonia jatuh di tengah Maxim. Jadi salah satu good looks, young, and Maxim sih. That's it. Jadi ini dari situ sih. Tapi setiap pemilihan kita selalu discuss, saya Adi selalu berdiskusi. Harus benar-benar bisa mempengaruhi karakter yang kita mau. Oke, terima kasih banyak Pak Senel. Dan setelah ini apakah ada ke penulisan sendiri. Jadi kita kalau saya awalnya tuh melihat banyak sekali konstruksi sosial perempuan tidak menikah itu langsung dihujat gitu kan, banyaknya. Maksudnya, wah lu ini sebenarnya kalau statement saya di awal pasti memang harus menikah gitu. Maksudnya tidak setiap orang itu kan punya jodoh yang tepat dan gitu kan ini. Nah itu semua tawarkan di sesi ini bahwa Sonia sebagai sosok perempuan itu walaupun dia terlihat tegar, tapi dia punya beberapa hal yang dia takuti juga gitu kan, kayak pandangan justru dari keluarganya gitu. Nah itu yang saya coba tawarkan di karakter Sonia supaya lebih relevan. Bukannya berarti dia tidak ada ketakutan ketika belum dapat jodoh gitu, enggak juga, tapi dia mencoba mengesampingkan problem itu dengan cara dia bekerja keras gitu kan, dia membangun perusahaannya. Itu yang kita mencoba tawarkan di sini. Kita tidak membuat karakternya tuh benar-benar jodoh itu jadi kayak kayak jadi gue perempuan belum dapat ini pasangan gitu. Kita nggak mau menawarkan karakter seperti itu. Justru kita mau merepresentasikan bahwa perempuan itu bisa memilih gitu loh. Jadi seperti halnya di Indonesia, di Jakarta sih sebenarnya kalau saya melihat bahwa perempuan itu udah bisa memilih, tidak hanya harus goals rakyat itu bukan hanya tentang nikah, berkarir pun boleh. Itu yang saya tawarkan supaya lebih relevan di karakter Sonia. Jawab? Oke, siap. Terima kasih Mas Faris atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Mengulang pertanyaannya ini tentang bagaimana yang menarik untuk dieksplor. Oke. Sejak saya dapat premis dan sinopsisnya Tante Sonia, yang ditawarkan memang temanya adalah tentang age gap. Tapi semakin saya selami ceritanya, semakin saya selami dialog
dewasa tapi yang meaningful, dan dialognya juga Mas Adi membebaskan kita walaupun tetap dalam koridornya untuk mengeksplor enaknya sebagai suaminya mengucapkan dialog ini seperti apa. Jadi diskusi-diskusi itu yang membuat saya juga semakin matang untuk menemukan suaminya seutuhnya sebagai visi antara Mas Adi kelihatannya dan saya yang membayangkan. Jadi proses ini sangat sekali. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih untuk luar biasa Renon. Dan Oke, ya next pertanyaan. Tadi yang pertama dia itu berapa permen series, dan aku rasa juga industri ini juga udah situ series TV, and it's exciting. Kita selalu suka dengan pengalaman baru, dan it's yang paling suka mungkin chemistry. Kita semua udah kenal. Saya dengan Ari dulu suka ngopi waktu saya dulu pindah ke Jakarta, dan dari dulu kita pengen kerja bersama. So this is I'm so thankful ya ke proyek ini. And untuk pengalaman age gap kan, saya belum pernah sih yang lebih di atas saya. Cuman I guess buat di sini kita juga belum terlalu banyak membangun camp. Saya belum pernah ketemu untuk reading bersama, jadi belum terlalu banyak chemistry ya. I feel like we're already comfortable sebagai teman. Cuman saya belum punya pengalaman yang untuk yang di atas saya. Tapi I guess di sini juga have to be more of the man, more of dewasa di sini, dan so childish. So this is ya selalu suka dengan tantangan yang baru. Thank you. terima kasih banyak untuk para cast dan juga series makers yang sudah menjawab pertanyaan